Di pertemuan ketiga kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan hak warga negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ruswandi SPD. Semangat pagi anak-anakku, semoga sehat selalu. Baiklah, di pertemuan ketiga kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan hak warga negara. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Bapak mengajak kalian siswa-siswi semua untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai rasa cinta tanah air kita kepada negara Indonesia. Mari kita bernyanyi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Terima kasih sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Dan saatnya sekarang untuk masuk ke materi. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan hak warga negara. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak warga negara. Persamaan kedudukan di dalam hukum, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, pasal tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Adanya kepedulian dan persamaan kedudukan tentang HAM dalam bidang hukum dan politik.
Hak atas pekerjaan. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kesimpulannya adalah berhak atas pekerjaan memiliki makna setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan tanpa perlu mencarinya dengan penghasilan yang layak, karena pekerjaan ini harus sudah disediakan atau disiapkan oleh negara, dalam hal ini oleh pekerja pemerintahan. Berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan sarana pendukung penghidupan yang layak bagi standar kehidupan manusia, seperti rumah dan tempat tinggal bagi mereka yang telah siap dan sarana penghidupan lainnya sesuai standar kehidupan manusia, bukan binatang. Hak berpendapat, pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kesimpulannya adalah setiap warga negara bebas untuk berpendapat sebagai salah satu aspirasi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap jalannya roda pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi. Contohnya adalah aksi demonstrasi secara damai, bukan demonstrasi secara anarkis. Hak membela negara. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan warga negara. Membela negara bukan berarti kita ikut perang secara militer. Tetapi bagi peserta didik, membela negara adalah dengan kita menunjukkan rasa nasionalisme dan rasa patriotisme kita terhadap negara, cinta tanah air, cinta produk dalam negeri. Berikut pasal-pasal lain yang berkaitan dengan hak warga negara. Pasal 28A sampai dengan pasal 28J, yaitu tentang hak asasi manusia. Pasal 29 ayat 2, hak memeluk agama. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan apapun. Pasal 30, hak mempertahankan keamanan negara. Kita mengenal dengan istilah Sishankamrata, Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Adanya Polri, adanya TNI, dan adanya kita sebagai warga negara yang harus mempertahankan negara Indonesia. Pasal 31, hak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 32, hak memajukan kebudayaan. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 4 tentang perekonomian Indonesia. Pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 3 tentang jaminan sosial, sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Demikianlah materi pembelajaran di pertemuan ketiga ini mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan hak warga negara. Sampai ketemu di minggu depan di pertemuan keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.